ke aritma matematika. Rumusnya sama dengan A4 plus B4 enter. Nah, untuk mengefisiensi waktu kita klik, untuk mengcopy rumusnya kita ke pojok, plusnya berubah hitam lalu kita tarik ke bawah. Pas. Nah, kita lanjut ke A min B. Rumusnya sama, tinggal diubah plusnya jadi min, yaitu adalah sama dengan A4 min B4 enter. Setelah itu kita copy kembali rumusnya hingga ke bawah. Nah, rumus A kali B itu sama, itu pertama sama dengan A4 dikali B4 enter. Setelah itu kita copy rumusnya, tarik ke bawah. Selanjutnya A dibagi B, rumusnya sama, yaitu adalah sama dengan A4 dibagi ini menjadi simbolnya seperti per ya guys ya. Setelah itu B4 enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Lanjut ke A kali 10%, rumusnya itu sama, masih sama dengan A4 dikali 10%. Setelah itu enter, masuk ke B kali 20%, yaitu rumusnya masih sama, B ya sama dengan masuk ke B kali 20%, rumusnya masih sama dengan B4 dikali 20%, enter. Setelah itu kita copy. Lanjut, rumusnya masih sama kembali, yaitu adalah sama dengan B4 dikurangi buka kurung B4 dikali 20 tutup kurung, enter. Itu tinggal kita copy lagi. Nah, untuk sekarang ke total. Untuk total kita akan menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi kita untuk mempersingkat waktu kita klik sum, yaitu di urutan C 4 hingga ke C 15. Dan setelah itu kita enter. Kita lanjut ke rata-rata. Rata-rata kita akan menggunakan rumus. Nah, sekarang kita masuk ke rata-rata. Rumus rata-rata itu adalah average. Klik. Lanjut kita ke nilai tertinggi. Nilai tertinggi kita akan menggunakan rumus max. Nah, itu enter dan kita copy. Lanjut di sini kita diminta nilai terendah, kita akan menggunakan rumus min. Nah, kembali lagi kita koreksi di sini, kita ubah ke 15, enter, dan kita copy rumusnya. Lanjut ke jumlah item. Jumlah item kita akan menggunakan rumus count number. Kita koreksi kembali di sini, itu kita enter dan kita copy sampai. Untuk nomor 1 telah selesai, mari kita lanjut ke nomor 2. Lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 di sini adalah aritmatika, sum, average, min, dan max dari PT Telkom. Nah, jadi kita lihat dulu ke bawah untuk keterangan. Di sini pertama kita cari upah
kerja kotor. Di sini ada keterangan upah kerja kotor jam kerja dikali 25.000. Oke. Jadi rumusnya adalah sama dengan jam kerjanya itu adalah ada di R dan ada di urutan ke-10. Tadi uangnya itu dikali 25.000. Nah, itu kita enter dan kita copy rumusnya ke bawah seperti ini. Lanjut ke upah lembur. Di sini upah lembur adalah jam dikali 30.000. Nah, di sini rumusnya di sini ada jam lurus dengan S, jadi rumusnya adalah sama dengan S10 dikali 30.000. Langsung enter dan kita copy lagi. Kita lanjut ke total upah. Ketentuan di sini total upah adalah upah kerja ditambah upah lembur. Jadi rumusnya adalah di sini upah kerja ada di tabel T dan upah lembur ada di tabel U. Jadi rumusnya sama dengan T10 ditambah U10. Enter. Lanjut kita copy. Ke bawah. Lanjut kita ke pajak. Untuk ketentuan pajak yaitu adalah total upah dikali 5%. Jadi rumusnya di sini ada total upah yaitu ada di tabel V. Jadi sama dengan V10 dikali 5%. Enter. Setelah itu kita copy kembali. Jumlah neto, kita lihat dulu ketentuannya. Nah, jumlah neto, jumlah upah neto ini total upah dikurangi pajak. Jadi rumusnya adalah sama dengan upah ada di tabel V urutan ke-10 dan dikurangi pajak ada di tabel B10. Enter dan kita copy. Dan kita copy. Nah, mari kita lanjut ke total upah seluruh karyawan. Total upah seluruh karyawan itu adalah jumlah dari seluruh karyawan ini. Jadi kita akan menggunakan rumus sum karena ini sudah betul, tinggal langsung enter. Nah, rata-rata upah karyawan kita akan menggunakan rumus average. Kemudian di sini kita ubah menjadi X19. Nah, itu enter. Lanjut masuk ke upah tertinggi karyawan. Upah tertinggi kita akan menggunakan rumus max. Kita ubah di sini menjadi 19 kembali, enter, dan upah minimum kita akan menggunakan rumus min. Kita ubah di sini dulu di 19 dan enter. Sudah selesai. Untuk dulu kita kasih rupiah. Di catalog kita klik kanan, format details, accounting, setelah itu tekan OK. Karena ini tabelnya kurang, kita lebarkan dulu. Nah, sudah selesai.
Nah, yang ketiga, fungsi if tunggal dan if majemuk. Jadi ini adalah soalnya, jadi kita langsung masuk ke rumusnya. Diawali dengan sama dengan if buka kurung AF 5 lebih dari 90 titik koma petik 2 A petik 2 titik koma ketik lagi if buka kurung AF 5 lebih dari sama dengan 80 titik koma petik 2 B petik 2 titik koma if buka kurung AF 5 lebih dari sama dengan 60 titik koma petik 2 D petik 2 titik koma petik 2 E petik 2. Selanjutnya enter. Yes. Setelah itu kita klik, geser ke pinggir dan kita tekan. Sudah. Dan selanjutnya kita rapihkan terlebih dahulu. Lanjut ke status. Langsung kita ketik rumus dari status, yaitu adalah sama dengan if buka kurung AF 5 lebih dari sama dengan 75 titik koma petik 2 complete petik 2 titik koma petik 2 fail petik 2. Setelah itu enter, klik ke pojok hingga plusnya warna hitam dan tarik. Selesai. Kita lanjut ke kita udah sampai di nomor 4, yaitu fungsi flowcode. Nah, ini adalah soalnya, jadi kita langsung masuk ke rumus, yaitu di diskon. Nah, pertama-tama kita catlog dulu tabel ini, terus di sini diubah menjadi diskon untuk lebih mudah, yaitu terus kita langsung masuk ke rumus, yaitu adalah sama dengan flow up. Terus setelah itu buka kurung AP5 titik koma, terus kita ketik diskon tadi, tabel yang tadi, diskon titik koma 2, karena kategorinya ada di kolom nomor 2, setelah itu titik koma 0 titik koma tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita langsung saja copy. Nah, kita langsung masuk ke harga jual. Harga jual itu rumusnya sama dengan harga buku dikurangi buka kurung harga buku dikali diskon, tutup dan enter. Lanjut kita copy. Nah, ini nomor 4, jadi kita lanjut ke nomor 5. Nah, kita sudah sampai di nomor 5, yaitu di kombinasi VLOOKUP dan HIGHLOOKUP.
Dan di sini udah ada soalnya dan juga ada note-nya, ketentuannya buat ngebantu kita mengisi kolom-kolom yang kosong di sini. Yang pertama, saya mau ngeblok tabel ini untuk mempermudah saya. Terus di sini kita ubah menjadi gaji. Lanjut, kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu sama dengan lookup buka kurung golongan titik koma gaji titik koma 2, karena di tabel nomor 2, titik koma 0, tutup, kemudian di enter. Setelah itu kita copy, lanjut ke gaji tunjangan. Rumusnya sama, yaitu sama dengan lookup buka kurung golongan titik koma gaji titik koma, karena tunjangan ada di kolom nomor 3, jadi kita klik 3 titik koma 0, tutup dan enter. Lanjut ke gaji transportasi, yaitu caranya sama dengan lookup titik koma gaji titik koma 4, karena ada di tabel nomor 4, titik koma 0 kurung enter. Kita copy rumusnya. Lanjut ke total gaji. Total gaji di sini adalah gaji pokok ditambah tunjangan dan transportasi. Jadi rumusnya sama dengan gaji pokok ditambah gaji tunjangan ditambah transportasi. Enter. Selanjutnya pajak. Sebelum itu saya mau nge-caps lock tabel di sini untuk membantu kita buat ngerjain di pajak. Setelah itu di sini kita ubah menjadi pajak. Itu kita langsung masuk rumusnya, itu sama dengan lookup buka kurung golongan titik koma pajak tadi, pajak titik koma 2 titik koma 0 ditutup. Nah, karena di sini pajak itu total dari gaji kali pajak, jadi kita tambahkan kali total gaji. Enter. Kita copy rumusnya. Tidak. Kita copy dulu rumusnya. Kita masuk ke gaji bersih. Di sini gaji bersih adalah total gaji dikurangi pajak. Jadi rumusnya itu sama dengan total gaji dikurangi pajak. Enter. Dan kita copy. Lanjut di sini total. Untuk menjumlahkan seluruh total di sini, untuk mempersingkat waktu kita menggunakan rumus yang di sini.
adalah rumus sum. Enter. Dan kita copy ke kolom sebelahnya. Nah, karena ini gaji, angkut keuangan, kita cancel dulu. Kita kasih rupiah. Kalau di catalog, kita klik kanan, format details, accounting, setelah itu tekan OK. Karena ini tabelnya kurang, kita lebarkan dulu. Nah, sudah selesai. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.